Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, semoga kalian dan keluarga sehat. Kita awali pelajaran kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pertemuan yang lalu Ustazah sudah bahas tentang pengertian bilangan bulat, bagaimana menyatakan bilangan bulat, kemudian dasar tauhid dan sirahnya. Hari ini kita lanjutkan. Setelah belajar, kalian diharapkan dapat menentukan mana bilangan bulat, mana bukan, kemudian juga dapat membedakan dan membandingkan dan mengurutkan bilangan, kemudian menyatakan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling penting adalah merefleksikan apa yang kita sudah pelajari dalam kehidupan kita, apa hikmahnya dan sebagainya. Oke, kita akan lanjut. Nah, bilangan bulat kita tahu ada 3 bagian. Yang pertama adalah 0, bilangan 0, bilangan bulat positif di kanan dan bilangan bulat negatif di kiri. Hal-hal di sekitar kita yang dapat dinyatakan dengan bilangan bulat, yang pertama untuk menunjukkan arah ke kanan dan ke kiri, menunjukkan arah ke depan ke belakang, atau untung dan rugi. Itu biasanya untuk yang garis bilangannya horizontal. Nah, seperti apa sih dalam kehidupan sehari-hari itu emang ada ya gitu yang bisa dinyatakan dengan bilangan bulat. Oke. Nah, misalnya nih Siti punya uang 5.000, kemudian Ahmad punya uang 1.000. Nah, si Siti ini mau beli es krim di MM berdua sama Ahmad. Nah, Siti kemudian apa kata kakak di MM ya, dengan ketika Siti membayar, kata si kakak bilang, Siti, uang kamu kelebihan nih, atau uang kamu ada kembalinya nih, 2.000. Kenapa kembali? Karena lebih. Harganya 3.000, uangnya 5.000. Maka kelebihan uang Siti bisa dinyatakan dengan bilangan bulat positif 2.000. Nah, sementara ketika Ahmad membayar ke kakak di MM, si kakak akan bilang, Ahmad, uang kamu cuma 1.000. Berarti kekurangan uang Ahmad adalah 2.000. Kekurangannya dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat negatif 2.000 rupiah. Nah, kalau misalnya bilangan bulatnya dalam bentuk garis bilangan vertikal. Garis bilangan vertikal, tengah-tengahnya adalah 0, ke bawah bilangan bulat negatif, ke atas bilangan bulat positif. Nah, biasanya dalam kehidupan sehari-hari, bilangan bulat dalam keadaan seperti garis bilangan vertikal digunakan untuk menunjukkan ketinggian dan kedalaman suatu tempat. Atau misalnya tinggi rendahnya suhu. Nah, ini titik nolnya adalah titik awalnya. Misalnya kalau ketinggian biasanya permukaan laut. Kalau kalian jalan-jalan ke daerah Jogja atau Aceh atau dimanapun biasanya di daerah pantai ya, itu suka ada monumen titik nol. Nah, biasanya kalau turis-turis lokal atau mancanegara, mereka akan berpose di situ untuk mengabadikan titik nol. Nah, titik nol itu adalah titik di mana nol itu ditentukan. Sehingga kalau ada daerah yang tingginya di atas permukaan laut, maka akan dinyatakan dalam bentuk bilangan positif. Kalau dibilang di bawah permukaan laut, kita bisa tuliskan dalam bentuk bilangan negatif. Atau tinggi rendahnya suhu. Kalau kita menggunakan termometer skala Celcius, maka yang digunakan titik nolnya adalah titik nol ketika es mencair atau air membeku. Loh, ya, karena ketika 0 derajat, kalau air ditambah suhunya, kalau air didinginkan suhunya, maka dia akan membeku pada 0 derajat. Kemudian kalau terus didinginkan lagi, maka suhunya akan turun menjadi es yang suhunya di bawah 0 derajat. Nah, tetapi kalau misalnya es didiemin aja di suhu ruangan, maka dia tetap tuh beku sampai kemudian dia sampai 0 derajat. Maka ketika 0 derajat, panas sekitarnya itu
digunakan oleh air untuk mencair. Oke, ya. Jadi itu sekilas. Nah, contohnya nih, biasanya kalau misalnya kamu jalan-jalan ke suatu tempat atau baca-baca artikel, biasanya suka ada pengetahuan-pengetahuan seperti ini. Gunung Everest merupakan bagian dari pegunungan Himalaya, puncaknya berada di ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut atau disingkat DPL. Maka penulisannya tanpa ada di atas permukaan laut, kalau dia tulis 8.848 meter, maka orang akan tahu dia adanya tinggi di atas permukaan laut. Karena dia bilangannya positif. Sementara kalau paus berparuh Cuvier mampu menyelam hingga mencapai kedalaman 2.992 meter di bawah permukaan laut atau setara dengan 5 kali kedalaman Danau Toba. Ya, bayangkan. Maka 2.992 meter di bawah permukaan laut bisa dituliskan tanpa ada kata permukaan di bawah permukaan lautnya dengan kata misalnya dengan kata negatif 2.992 meter. Jadi bisa Ustazah katakan paus berparuh Cuvier mampu menyelam hingga mencapai kedalaman negatif 2.992 meter. Oke, berikutnya suhu. Suhu udara di Arktik atau kutub utara pada musim panas rata-rata adalah 0 derajat Celcius. Artinya terjadi kesetimbangan tuh antara es kemudian mencair, es membeku di titik 0 ya. Itu musim panasnya. Kalau di Antartika ternyata musim panasnya mencapai negatif 40 derajat Celcius. Artinya mencapai 40 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Nah, bagaimana cara membaca bilangan bulat? Bilangan bulat negatif dibaca dengan negatif 9, bilangan bulat positif dibaca dengan 64 tanpa ada kata positif. Ini adalah contoh penyajian suhu ketika BMKG merilis suhu di puncak Jaya Wijaya menggunakan bilangan bulat negatif. Jadi kalau udah pakai tanda negatif, nggak dibilang lagi tuh di bawah 0 derajat, nggak usah ya, itu berarti udah di bawah 0 derajat. Nah ini contohnya suhu udara puncak Jaya Wijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0. Kan kepanjangan tuh kalau nulis 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Maka boleh ditulis suhu udara puncak Jaya Wijaya mencapai negatif 8 derajat Celcius. Selesai. Jadi kalau misalnya nulis WA suka disingkat, sebenarnya matematika itu menjawab kita untuk memudahkan menuliskan tidak panjang-panjang. Seseorang mampu menggali sumur sehingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Loh, kok di bawah permukaan tanah? Ya kalau orang menggali kan titik nolnya ya tanah yang dia injak. Nggak mungkin titik nolnya permukaan laut. Susah mengukurnya kan, harus cari, permukaan lautnya di mana nih, gitu kan. Maka ketika menggali permukaan tanah 10 meter ke bawah, maka bisa dinyatakan seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman negatif 10 meter. Titik. Jadi di bawah permukaan tanahnya nggak ada. Jadi di bawah permukaan tanah digantikan dengan tanda negatif di sini. Pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Artinya, tanpa ditulis dari permukaan laut, bisa ditulis pesawat terbang pada ketinggian 150 meter. Itu orang udah tahu bahwa 150 meter itu berarti di atas. Oke. Nah, bilangan bulat pada garis bilangan. Apa sih gunanya garis bilangan? Sebetulnya garis bilangan adalah sebuah alat untuk membantu kita mengurutkan bilangan-bilangan sehingga sesuai urutannya. Misalnya kalau kamu ngantri, ambil antrian, terjadi keributan. Kenapa? Karena ada orang yang antrinya nomor 10 tapi dia maju duluan
nyelak lah istilahnya. Kenapa? Karena dia nggak tahu urutan bilangan. Kalau antrian kan dia dari terkecil ke besar. Siapa yang datang duluan ya dapat nomor antriannya kecil. Oke. Nah, itu salah satu kegunaan dari mengurutkan bilangan. Nah, contohnya kita gunakan bantuan garis bilangan. Tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Kalau berarti ini bilangan di antara. Lebih dari negatif 4. Bukan 4 dia, tapi lebih. Kalau lebih itu berarti bukannya negatif 5. Karena lebih itu ke kanan. Maka mulainya dari minus negatif 3, negatif 2, dan seterusnya. Ke kanan dari negatif 4. Kurang dari 6. Maka kita cari 6 kurang dari. Bilangan yang kurang dari 6 adalah 5, 4, dan seterusnya. Sehingga bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6 adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang, apa gunanya garis bilangan? Contohnya kalau ada perintah, oke, silakan kamu langkah ke kiri 3 satuan sebelum 2 misalnya. Wah, di mana tuh? Kalau kita nggak tahu posisi kita, bingung. Ke kiri. Oke, sebelum 2. Sebelum 2 berarti 1, 0, dan seterusnya. Berarti kita ke kiri. Maka 3 satuan sebelum 2 adalah 1, 2, 3. Negatif 1. Oke. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Ya, diciptakan kalian berpasang-pasangan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya agar saling mengenal. Ya, untuk saling mengenal. Kenapa Allah menciptakan beragam? Kemudian sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku adalah yang paling bertakwa. Jadi ada surga dan neraka, ada malaikat, ada iblis, ada apa lagi? Ada Adam, ada Hawa, dan seterusnya. Maka di dalam keseharian hal-hal yang biasa bersinggungan dengan bilangan bulat adalah misalnya maju, mundur, depan, bukan maju mundur cantik ya. Maju, mundur, depan, belakang, atas, bawah. Kalau majunya adalah bilangan positif, maka mundurnya adalah bilangan negatif. Kalau ke depan adalah bilangan positif, maka ke belakangnya adalah bilangan negatif. Sehingga kalau bilang Udin maju 5 langkah, maka positif 5. Lawannya Udin mundur 5 langkah, negatif 5. Berarti lawan itu adalah gerakan kebalikannya. Oke, misalnya seekor lumba-lumba berenang. Awalnya dia ada di 10 meter di bawah permukaan laut. Berarti di negatif 10. Kemudian dia ketemu ikan di 3 meter di atasnya. Berarti dia berenang ke atas. Berarti tambah 3 meter. Maka dia ada di posisi negatif 7. Kemudian dia kehabisan. Dia perlu oksigen baru. Maka dia melompat sampai ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Maka dia lumba-lumba tersebut sudah melompat sepanjang 9 ke atas, 9 meter ke atas. Setelah dia menghirup oksigen, maka dia turun 3 meter di bawah permukaan laut. Maka dari 2 dia mencapai negatif 1. Oke, itu adalah salah satu ilustrasi dari kalimat yang panjang ini dengan sebuah garis bilangan bulat. Oke, sekarang lanjut ke membandingkan bilangan bulat. Ada tips dan trik dari membandingkan bilangan bulat. Yang pertama yang harus diingat, jika sama-sama positif, kalian udah pasti jago banget kalau positif. Kenapa? Udah sering 2 sama 3. Kalau disuruh ambil permen ada isinya 5, ada isinya 3, maka kalian pasti milihnya yang 5, yang banyak. Karena tahu ada di makin banyak dia ada makin di kanan, ya. Maka yang lebih besar dan lebih kecil bisa langsung dibandingkan. Tapi kalau misalnya bilangan bulat negatif sama positif, contohnya, misalnya nih negatif 7 sama 7. Aduh, banyakan siapa ya? Lebih besar mana ya?
Lebih kecil siapa ya? Oke, kita lihat negatif 7 itu ada di sebelah kirinya positif 7. Maka bilangan yang ada di sebelah kiri, maka dia adalah kurang dari atau lebih kecil. Nah, yang ketiga, jika yang dibandingkan sama-sama negatif, misalnya negatif 5 dan negatif 11, besaran siapa ya? Oh, negatif 5. Negatif 11 dong. Jangan dilihat besar angkanya, tetapi lihat posisinya. 5, negatif 5, dia ada di sebelah kanan. Sementara negatif 11 itu ada di sebelah kiri. Situ nggak kelihatan, tapi kita tahu adanya di sini. Maka negatif 5 pasti lebih besar dari negatif 11. Oke, terakhir kita akan mengurutkan bilangan. Seperti tadi, apa apa eh, apa keuntungan kita bisa mengurutkan bilangan? Ya misalnya itu tadi, kita bisa mengurutkan kalau misalnya menghafal surat misalnya. Oke, hafalkan surat dari yang pertama sampai terakhir. Kalian tahu tuh pasti, oh kalau pertama berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, mengurutkan bilangan. Coba urutan turun dari bilangan negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, dan 5. Urutan turun apa ya? Kalau kita turun kan dari atas ke bawah, dari lantai 5 ke lantai 1. Berarti turun dari kecil, dari besar ke kecil. Nah, maka bagaimana tips dan triksnya sudah Ustazah sampaikan di videonya adalah kita mulai dari 0 aja deh dulu. Kalau nggak ada 0 saja ya mulai aja, pisahin aja dulu positif sama negatif. Setelah itu urutkan. Siapa yang kecil dia duluan kalau yang kanan. Ya. Oke, sekarang kita taruh 2, 3, 5. Sebelah kiri negatif 1, negatif 2, negatif 10, negatif 12. Maka urutannya menjadi urutan turunnya menjadi dari besar ke kecil. 5, 3, 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 10, dan negatif 12. Nah, kalau urutan naik gimana Ustazah? Kalau naik itu kan capek ya. Kalau naik capek. Berarti kalau capek itu dari yang kecil ke besar. Nah, oke ya. Nah, kalau misalnya kiri ke kanan Ustazah, makin ke kanan semakin besar, makin ke kiri semakin kecil. Ingat aja nih, kalau kita dapat ada di dalam surat Al-Quran banyak ya di Al-Quran bilang ini. Kita mudah-mudahan mendapat golongan ashabul yamin, orang yang diberikan kitab catatannya dari golongan kanan. Kenapa kanan? Oh, kanan tuh yang kebaikannya banyak, besar ya. Ya, semoga kita termasuk ashabul yamin ya. Sedangkan semakin ke kiri nilai bilangan bulat semakin kecil. Oke. Nah, kita sudah di akhir. Oke, kita sudah Ustazah sudah mereview apa itu bilangan bulat. Nah, sekarang saatnya kita tutup. Sebelum kita tutup, kita bisa merenungkan apa ya manfaat bilangan bulat menurut kamu, belajar bilangan bulat menurut kamu setelah belajar ini. Yang kedua, hikmah apa yang kamu peroleh dari hadis Rasulullah tentang orang yang bangkrut di akhirat. Tapi kita berharap setelah ini kita berharap bahwa kita nggak termasuk orang yang bangkrut. Kita harus apa ya setelah ini berbuat baik saja. Jadi nggak peduli tuh orang bilang nanti orang bilang begini, kita berbuat baik saja dan yang penting tidak menzolimi orang lain sehingga kita tidak termasuk orang yang bangkrut. Yang ketiga, apa ya yang harus kita lakukan agar menjadi seorang yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1, yaitu orang mukmin yang beruntung, orang yang mendirikan sholat dan seterusnya yang disebutkan di dalam ayat 2 dan 11. Mudah-mudahan Allah jadikan kita mukmin yang beruntung dan bersama Rasulullah menjadi nanti kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga pertemuan hari ini bernilai ibadah dan menjadi ini adalah meskipun majelisnya adalah majelis jarak jauh online. Semoga Allah menilai ini menjadi majelis menuntut ilmu dan Allah menurunkan malaikat yang mengijabah setiap doa yang kita panjatkan. Oke.
kita akhiri. Sebelum Ustazah akhiri, nanti setelah ini Ustazah akan berikan kuis dalam bentuk games. Kalian suka games? Oke. Nah, nanti kita akan, setelah kalian pelajari, nanti Ustazah akan berikan kuisnya. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.